Bagaimana kabar abang dan kakak? Alhamdulillah luar biasa. Baik. Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Hadir. Ada semua? Siapa? Hadir sana. Hadir. Kenapa hadir? Sakit? Hah? Sakit. Baik. Untuk mengawali pembukaan pembelajaran kita, mari kita buka dengan berdoa. Siapa yang berdoa? Coba, sampai pintuan. Sebelum kita belajar ada baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Untuk pembelajaran kali ini memang materinya beda ya. Untuk kali ini Ustadz akan memberikan materi tentang pengertian syariat Islam. Ya, tolong dicatat ya. Pengertian syariat Islam. Apa itu syariat Islam? Syariat Islam adalah peraturan-peraturan Allah yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Ya, dicatat. Nanti kita suruh presentasikan ini. Peraturan-peraturan Allah dicatat di buku file. Peraturan-peraturan Allah yang berhubungan dalam kehidupan manusia. Ya, ada aspek-aspek dalam kehidupan itu, contohnya ibadah. Kata ibadah. Kemudian ada muamalah. Ya. Kemudian ada akhlak. Ibadah, muamalah, akhlak. Ini peraturan-peraturan Allah yang ditetapkan kepada manusia yang berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu diwajibkan kepada manusia yang sudah mukallaf. Ada yang tahu mukallaf? Mukallaf. Catat aja, catat. Mukallaf itu orang yang sudah akil balik. Orang yang sudah akil balik. Sudah memahami mana yang baik, mana yang buruk. Contohnya itu kalau perempuan akil baliknya berapa? Usianya sudah 12 tahun atau 10 tahun, sudah 12 ya. Kalau perempuan itu ditandai haid ya, mengeluarkan darah kotor dari rahimnya, haid bagi perempuan. Bagi laki-laki sudah pernah mimpi dewasa, itu diartikan mukallaf ya, sudah akil balik. Maka aspek-aspek yang dibuat oleh Allah, peraturan-peraturan tadi, maka diwajibkanlah kepada seorang mukallaf. Ya, bisa dibaca, bisa dilihat. Kemudian peraturan-peraturan Allah ini yang berhubungan kepada manusia ada pembagiannya, hukum-hukumnya ada 5. Ada 5. Coba dicatat ya, dicatat. Yang pertama itu ada wajib. Wajib ya. Apa itu wajib? Wajib itu perbuatan yang apabila dikerjakan mendapatkan
apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan itu berdosa. Contohnya dia masuklah peraturan hukum itu kepada ibadah. Ibadah itu contohnya ada sholat, kemudian puasa, ya. Jadi diwajibkanlah bagi orang mukallaf itu untuk sholat, ya. Kalau dia kerjakan maka akan mendapatkan pahala. Kalau dia tinggalkan maka berdosa. Sama dengan puasa, sholat, haji, zakat. Nah, kalau dalil-dalilnya perlu lagi kita sampaikan. Coba catat, nggak apa-apa, biar paham kita semua, ya. Coba, kalau sholat wajibnya adalah wa aqimus sholat. Coba dicatat, wa aqimus sholat. Maka dirikanlah sholat. Catat. Nanti Ustaz sampaikan, ada yang bisa presentasikan, ya. Bisa. Kemudian kalau puasa itu ada dalilnya di Al-Quran. Itu di ayat Al-Baqarah, itu di ayat yang ke-183. Ada yang hafal ayatnya di juz 2 itu. Siapa yang sudah hafal juz 2 sih? Coba kakak. Ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Itu dalil wajibnya kita berpuasa. Apa? Coba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan catat. Itu dalil dari puasa. Soalnya peraturan-peraturan Allah ini itu bersumbernya dari Al-Quran dan hadis, ya. Jadi hukum-hukum yang ditetapkan Allah itu semua dari Al-Quran, ya, yang berhubungan dengan manusia. Sumbernya dari Al-Quran, ya, Al-Quran dan hadis atau sunnah-sunnah Rasulullah. Itulah tadi pengertiannya. Ada namanya wajib, kemudian pembagian yang kedua ada haram. Catat. Haram itu apa? Perbuatan yang apabila dikerjakan akan dikenakan dosa, dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Haram. Masuk kemana ini haram ini? Dia masuk ke ibadah juga, ya. Sudah dicatat, ya. Dia lebih cepat ini. Ada namanya pembagian makruh. Makruh ini perbuatan yang apabila dikerjakan tidak apa-apa. Tapi kalau kita tinggalkan itu akan mendapatkan pahala. Contohnya apa? Seperti melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, seperti merokok, seperti apa namanya lagi? Makan makanan yang berbau, ya. Kalau kita kerjakan tidak apa-apa, tapi kalau kita tinggalkan akan mendapatkan pahala, ya. Kemudian ada sunnah. Sunnah ini perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, tetapi apabila tidak tinggalkan tidak apa-apa, ya. Contohnya seperti sholat sunnah, sunnah rawatib, duha. Tapi ada yang disunnahkan. Sunnah ini ada terbagi dua. Sunnah muakkadah. Itu sunnah muakkadah itu yang dilakukan Nabi secara terus, tidak pernah ditinggalkan. Contohnya sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha, sholat sunnah tarawih, sholat sunnah tahajud,
Itu pembagian sunnah. Kemudian ada sunnah ghair muakkadah. Sunnah ghair muakkadah ini pernah Nabi mengerjakannya, pernah juga meninggalkannya. Contohnya sholat sunnah rawatib, tahiyatul masjid, ya. Kemudian yang terakhir ada mubah. Mubah ini apa? Perbuatan yang apabila dikerjakan dan ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa. Inilah pengertian tentang pembagian peraturan Allah. Sudah paham kira-kira peraturan Allah yang berhubungan dengan manusia, bersumbernya dari Al-Quran dan hadis, maka dikenakan kepada orang mukallaf yang sudah akil balik. Apa saja aspek-aspek yang dalam kehidupan itu tentang ibadah, muamalah, dan akhlak. Paham yang Ustaz sampaikan? Hah? Ada yang paham? Hah? Paham? Hah? Paham? Kalau nggak paham dia Ustaz ulang sekali lagi. Udah paham? Baik. Kalau sudah paham sampai sini materinya, ulangi lagi pengertian syariat Islam itu. Syariat Islam itu apa tadi? Peraturan Allah yang berhubungan dalam kehidupan manusia sehari-harinya. Itu dalam aspek-aspek kehidupan itu ada ibadah, ada muamalah, ada akhlak. Ya. Baik. Coba Ustaz tanya dulu yang sudah paham. Bang Elkan, coba sampaikan, presentasikan. Juga dalam menentukan 5 hukum-hukum, yaitu wajib apabila dia akan dapat pahala ditunjukkan mendapat dosa, contohnya sholat 5 waktu, puasa dalam bulan Ramadan, dan sebagainya. Selanjutnya ada haram jika ditinggalkan dapat pahala, dan jika dikerjakan mendapat dosa. Contohnya makan hal-hal yang diharamkan, juga perbuatan yang dilarang oleh Allah. Seterusnya ada ngaku jika dilakukan tidak apa-apa, tapi jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Contohnya merokok, Kanan yang bau. Betul, berikan tepuk tangan. Ya, itulah peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, syariat Islam ini adalah peraturan Allah yang berhubungan kepada manusia ini untuk menjadi pedoman kita agar kita terjaga dalam peraturan itu. Contohnya ibadah tadi, sholat, ya kan? Kadang-kadang Ustaz melihat masih banyak yang meninggalkan sholat, ya kan? Sementara tadi apa pengertian wajib? Itu ya. Contohnya lagi ada larangan-larangan Allah yang ada haram kan? Masih ada yang Ustaz sering dengar, masih ada yang pacaran. Pacaran itu baik apa buruk? Buruk kan? Ya, buruk kan? La taqrabu zina, jangan kalian mendekati zina. Ya? Baik, buruk. Mana yang mukallaf? Siapa yang tahu angkat tangannya?
sudah Hah? Orang yang sudah balik terus Dan juga bisa membedakan yang baik dengan yang buruk. kalau bagi laki-laki, Laki-laki dia mengalami masalah perempuan, lain. baik berikan tepuk tangan. Yang kakak-kakak dulu juga kan ya, pada tahu belum paham ya kan? Ya, apa pengertian itu berubah? Artinya, nah, ada juga pengertian berubah. Iya, betul sekali. Berikan tepuk tangan. Itulah pengertian syariat Islam yang sudah ditetapkan dalam ajaran Islam. Masuk juga hukum-hukum Islam. Baik, sampai di sini ada yang bertanya? Hah? Sudah paham semua? Hah? Ada yang mau bertanya? Sudah paham kan? Kakak-kakaknya udah paham? Hah? Udah? Baik. Kalau udah paham semua, sudah Ustaz akhiri. Sampai di sini pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu bermanfaat kita semua. Kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Yusuf doanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.